Hai guys, dengan dua buah jarum pentul seperti ini kita udah bisa ngebuat alat yang berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi ujung lancipnya ini kita bisa manfaatin guys ya. Nah, setelah udah punya dua jarum pentul seperti ini, kita siapin lagi guys. Untuk bahannya selanjutnya yaitu ini. Nah, jadi saya udah menyiapkan kabel. Kabelnya nggak usah panjang-panjang, 1 meter aja ya. Nah, kita akan coba potong. Nah, ini kalian kupas kabel seperti ini. Nah, saya akan coba potong dulu ya. Ini kita jadiin dua, nggak usah panjang-panjang ya guys untuk alat ini buatnya. Lalu kita potong ujungnya seperti ini. Nah, jadi alat ini adalah alat multitester sederhana ya teman-teman. Jadi kalau kalian nggak punya multitester untuk mengecek kabel, bisa pakai ini caranya. Oke, lalu kita masukin ke salah satu jarum pentulnya. Nah, seperti ini. Lalu kalian libet-libet aja. Kayak gini teman-teman nih, kalian libet-libet ya, pastikan di ujung kawat tembaganya ya. Oke, seperti ini. Kalau udah nempel, nah selanjutnya kita akan coba buat satu lagi. Nah, di sini kan ada dua nih, kita pakai dua jarum pentul ya guys, bukan cuma satu. Nah, selanjutnya ini kita buat sama seperti tadi. Nah, ujungnya kita kelupas dulu. Nah, seperti ini, tinggal kita lilit-lilit lagi seperti ini. Oke guys, ya ini sudah jadi untuk jarum pentulnya. Nah, pastikan ya untuk ujungnya ini bisa mengalir listrik ya, seperti itu. Oke, nah kita udah jadi seperti ini. Sekarang kita siapin lagi untuk bahan selanjutnya ya. Jadi kita akan coba ngebuat sebuah sumber dayanya teman-teman. Mohon maaf ini kukunya kotor banget. Nah, selanjutnya kita akan coba ngebuat sumber dayanya. Nah, pertama di sini kalian siapin baterai jam. Ini baterai jam ya 1,5 volt. Nah, jadi kita akan coba pasang kemari guys. Nah, biasanya guys kalau baterai ini kalau kita menghidupkan lampu LED seperti ini, itu nggak bakalan hidup ya, nggak bakalan hidup. Nah, jadi kalian harus di sini kita akan coba menserinya guys. Nah, jadi untuk baterainya kalau bisa hidup, kalau cuma satu dia nggak bakalan hidup ya, seperti ini contohnya. Oke, kita tempelin. Nah, ini nggak hidup ya karena ini 1,5 volt, LED-nya 3,7 volt. Nah, 3,3 volt ya, bisa hidup. Kita akan coba seri. Nah, kalau di seri seperti ini, dia akan hidup ya guys. Oke, biar lagi bermudah kita siapin holdernya aja langsung. Oke, holdernya seperti ini kita masukin. Nah, oke udah masuk semuanya. Nah, kalau satu seperti ini dia nggak hidup, lalu kita jadiin dua. Nah, jadi jadinya tegangannya jadi 3 volt ya. 1,5 tambah 1,5 jadi 3 volt. Jadi artinya LED ini kan hidup guys. Saya coba cek dulu apakah hidup atau enggak. Oke, plus min. Oke, perhatikan di sini. Nah, sebelah kiri adalah negatif, sebelah kanan saya. Nah, ini saya tandain ini yang kecil ini ya. Nah, ini adalah positif nih. Kalian perhatikan. Nih, yang di dalamnya ya, yang di dalamnya lebih besar negatif. Nah, ini seperti ini. Nih, yang dalam ini yang lebih besar negatif, yang lebih kecil adalah positif tuh, kelihatan tuh dari sini. Tuh ya, kalian perhatikan. Yang sebelah kiri negatif, yang sebelah kanan positif. Jangan sampai salah. Nah, jadi untuk kutub yang positifnya ini kita sambung aja langsung ke kabel seperti ini. Jadi positif baterai dan LED itu kalian sambung aja. Kita lipat seperti ini. Nah, untuk negatifnya kita tes dulu hidup nggak nih. Nah, kan hidup kan? Nah, jadi tadi 1,5 volt nggak hidup ya. Kalau kita pakein dua baterai dia hidup jadi 3 volt. Nah, selanjutnya kita siapin kabel yang udah kita siapin tadi yang kita buat. Nah, bebas ya. Kalian pasang di sini satu di baterai nih, di kabel baterainya. Seperti ini. Oke, sudah. Selanjutnya kita siapin lagi kabel yang satunya lagi yang tadi udah kita siapin. Kita pasang lagi di kaki LED-nya. Kita gabung aja langsung ya teman-teman. Seperti ini. Oke. Jadi adalah ide sederhana banget ya. Jadi kalian bisa coba, kalian ambil batu jam, kalau nemu kabel bisa dibuat aja alat ini guys ya, untuk darurat aja ya, untuk mengetes kabel. Nah, ini hidup. Oke, jadi sistem kerjanya kayak gimana sih alat ini? Nah, jadi guys, alat ini bisa untuk mengetes kabel, dioda ataupun LED. Nah, sekarang kita coba tes. Jadi pertama di sini saya udah nyiapin alatnya yang seperti ini, kita tes dulu. Oke, hidup. Nah, sekarang saya udah mempunyai sebuah kabel. Jadi kabel ini saya dapat nemu nih guys ya. Oke, dapat nemu. Jadi seperti ini. Jadi kalian kalau nemu kabel bisa dicek ya. Apabila kalian nemu, kita tandain seperti ini satu di kaki yang satu. Nah, kita cek mati. Kalau ini mati kita satu lagi kemarinnya lagi. Nah, ternyata untuk kabelnya hidup ya, atau alias tersambung. Mati ini masih oke nih yang sebelahnya nih. Kita kembali cek yang satunya lagi. Nah, ternyata hidup. Berarti kabel ini masih oke ya guys. Kalau diukur ini salah satunya ada yang putus, dia nggak bakalan hidup alias mati aja. Jadi kabelnya dibuang aja ya. Kalau nanti diukur semuanya nggak hidup, itu berarti dibuang aja guys alias putus semua.
Nah, jadi kabel yang lancip ini guys, ujungnya itu bisa ngetes kabel di dalam kabel lagi. Jadi kalian gak usah potong ya. Kalau tadi kan dipotong ujungnya. Nah, jadi kalau saya siapin dulu ya, ini dia kabel. Jadi ini kabel mati nih guys ya. Biasanya kalau kabel tuh putusnya ada di dalam ya, setengah ataupun di ujungnya. Kalau kita cek di ujung misalnya itu nggak mati, contohnya seperti ini nih. Oke, ini plusnya kita pasang, kita ukur lagi ke plus lagi seperti ini. Oke, mati ya. Nah, jadi kita akan coba tes di dalamnya ya, di dalamnya ini udah kita sambung dulu kalau mau gampang. Jadi kayak gini nih cara ngetes kabel yang mati di dalam nih. Jadi ini bisa diurut ya. Jadi kalian kalau membuat alat ini nih, di ujungnya ini bisa kalian tes nih, perhatikan ya. Jadi kita bisa tusuk dalam kabelnya seperti ini tuh. Jadi kita nggak, nah ini ternyata hidup ya. Oke, ternyata nih masih hidup. Berarti di ujungnya sini ada yang mati nih. Mati, masih mati. Oke. Sini hidup. Cek di sini mati. Ternyata guys. Ya. Nah, mati juga. Ternyata mati ya. Jadi putusnya di sini guys. Jadi kalian nggak usah ngetes di ujung. Jadi kalian bisa potong aja di sini tuh. Tinggal kalian oke, tetes apakah hidup atau enggak. Tuh, hidup kan? Jadi kabel yang putus bisa ketahuan di mananya. Tinggal ditusuk dengan jarum ya guys, seperti itu. Jadi putusnya di sebelah sini nih. Jadi kalian nggak usah dipotong semua. Tinggal caranya kayak gini bisa mengetes kabel yang masih tersisa dan masih baik. Oke, terima kasih telah menonton ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat guys.